Cerita pencari kerja di job fair Bekasi yang rusuh, tak dapat kerja, malah dapat trauma. Insani Paramita, 23 tahun, adalah salah satu dari 25.000 pencari kerja yang memadati job fair yang digelar pemerintah Kabupaten Bekasi di Gedung Convention Center President University, Jababeka. Job fair bertajuk Job Fair Bekasi Pasti Kerja Expo yang diwarnai kericuhan itu menggambarkan betapa kerasnya persaingan mencari kerja di tengah angka pengangguran dan pemutusan hubungan kerja di Indonesia. Insani mengaku mengalami trauma saat kekacauan mulai tidak terkendali. Perempuan asal Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi itu hampir tersandung dan nyaris jatuh karena pencari kerja yang saling dorong. Dia bercerita, setelah lulus dari jurusan administrasi, Insani menghadapi kenyataan yang sulit dan kerap dialami banyak fresh graduate di Indonesia. Perempuan itu sempat bekerja di sebuah perusahaan. Namun, setelah 6 bulan bekerja, masa kontraknya habis dan tidak diperpanjang. Oleh sebab itu, pagi itu Insani datang ke Job Fair Bekasi ikut mengantar untuk mendaftar. Saat mengantri, Insani melihat bagaimana antrian pencari kerja itu tiba-tiba menjadi kacau. Para pencari kerja saling berdesakan dan kericuhan mulai terjadi, awalnya hanya karena berebut QR Code, tetapi karena panitia kurang mengatur, jadi makin kacau, kata dia. Menurut cerita Insani, kericuhan berawal ketika seorang panitia hendak menempelkan pamflet berisi foto QR Code yang berfungsi sebagai pintu masuk digital bagi peserta untuk mengakses daftar perusahaan dan posisi lowongan kerja yang hendak didaftar. Namun, seorang pencari kerja merebut pamflet tersebut sebelum sempat ditempel oleh panitia. Hal itu memicu reaksi spontan dari pencari kerja lainnya untuk saling mendekat. Pada saat itulah, bentrok fisik dan adu mulut mulai terjadi. Di tengah kerumunan yang padat, beberapa peserta bahkan ada yang pingsan akibat tidak sanggup berdesak-desakan. Mereka kesulitan bernapas. Kondisinya benar-benar tidak terkendali, semua saling dorong dan berebut. Rasanya seperti berjuang untuk bertahan hidup, bukan hanya mencari pekerjaan, kata Insani. Tim medis yang bertugas di lokasi berupaya untuk memberikan pertolongan pertama. Sementara aparat keamanan berusaha meredam situasi agar tidak semakin kacau. Imbas kericuhan tersebut, Insani tidak sempat memfoto QR Code yang penting itu. Sebaliknya, dia justru mengaku trauma menyaksikan kericuhan yang terjadi. Meski begitu, Insani tetap berharap ada kesempatan berikutnya untuk mengikuti job fair dengan pengelolaan panitia yang lebih matang. Dia menilai, panitia Job Fair Bekasi tidak direncanakan secara matang dan sistem informasi yang minim, apalagi penggunaan QR Code sebagai satu-satunya media akses tanpa disertai distribusi daring yang efektif memaksa peserta berebut secara fisik sehingga terjadi kekacauan. Selain Insani, pencari kerja lainnya bernama Kemala Putri juga berada di lokasi ketika kericuhan meletus. Dia mengaku, kondisi saat itu tidak kondusif.